sweep, TrueCube, dan rekan-rekan semua bisa lihat yang pada dasarnya surfacing itu bisa terbentuk dari konstruksi garis, kurva, atau spline. Jadi maksudnya ada sebuah garis, semisal mungkin saya buat garis lurus, kemudian dari garis ini saya coba lanjutkan. Nah, dua garis ini bisa kita jadikan sebuah surface. Dengan metodenya kita bisa extrude dua garis tersebut, ini dan ini, dengan panjang tergantung yang kita inginkan. Misalkan kita inginkan 100, kemudian yang kita pilih adalah tipenya sheet, maka ini sudah menjadi sebuah surface. Tapi surface-nya ini adalah surface datar saja, tapi surface datar ini sudah bisa kita lakukan pengoperasian seperti edge blend atau face blend. Nah, di sini kita coba edge blend, kita kasih 5 atau kita kasih 15. Nah, seperti itu. Ini satu contoh menggunakan extrude, kemudian ada yang namanya sweep. Sweep itu terdiri dari dua kurva, yang satu adalah kurva profilnya dan yang satu lagi adalah kurva untuk arahnya. Jadi di sini saya akan contohkan, semisal tampilannya adalah, misalkan saya buat 8. Di sini saya pilih Studio Spline True Point. Jadi ini adalah profilnya, atau saya bikin sederhana saja, jangan terlalu banyak poin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saja, saya ngasal saja. Kemudian dari sini akan saya lanjutkan sebuah line, atau jangan line saja, nggak apa-apa. Yang akan saya bikinkan lurus misalkan. Jadi ini adalah profilnya dan ini adalah guidance-nya. Nah, yang saya pilih adalah menu sweep. Kemudian yang perlu kita pilih di sini section. Sectionnya adalah yang ini. Kemudian sudah terpilih. Selanjutnya saya klik yang guide-nya atau guidance-nya. Saya pilih yang garis lurus. Nah, seperti itu bentukannya. Tipenya masih solid, tapi bisa kita buat menjadi sheet. Nah, ini adalah sebuah contoh juga untuk membuat sweep ya. Kemudian juga ada yang namanya TrueCube. TrueCube ini konstruksinya kita bisa buat minimal ada dua kurva atau dua garis. Contohnya di sini saya akan buatkan ada sebuah kurva, saya bentuknya mungkin seperti S. Kemudian yang ini saya akan move di arah, mungkin bagusnya di arah, sebentar saya pilih, kalau di arah Z kurang bagus. Di arah X ya, saya akan move di arah X, Ctrl T untuk move objek. Di sini saya arahkan ke arah X atau ke arah sini dengan panjang misalkan 100 dulu. Wah, terlalu
kecil ternyata. 400. Nah, tapi ada perbedaannya. Jadi ada satu poin atau beberapa poin yang mau saya hilangkan. Double klik. Atau saya geser sehingga bentuknya menjadi berbeda. Oke, seperti itu cukup. Yang penting tambahan tadi kalau terkadang display terlalu besar itu yang terpotong nih. Ya. Ini seperti ini. Nah itu di yang potong juga ada. Mana ini? Ya, coba di zoom out sedikit. Di zoom out, di rotate itu kadang nge-bug kan displaynya. Oh iya. Itu bisa diatasi dengan di fit kan. Nah, gitu. Oke, siap. Siap, terima kasih. Nah, kemudian dari dua kurva ini bisa kita buatkan true curve. Jadi di sini kita pilih satu kurva atau kurva pertama, dan di sini ada arahnya atau arah vektornya. Kemudian sebetulnya kita bisa tekan scroll tengah. Scroll tengah itu atau mouse button tengah itu bisa kita tekan. Kemudian kita pilih yang kurva yang kedua. Loadingnya agak lama ya. Oke, saya ulang. True curve. Saya pilih satu. Saya ulang. Saya pilih satu. Kemudian pilih ini. Oh, arahnya kebalik. Unable to create from multi loop. Oh, ada looping ya. Oke, coba dulu. Yang pertama, kemudian section list, plus yang kedua. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian apply. Jadi saya ulangi karena tadi ada beberapa kesalahan. Dari dua kurva ini, saya pilih true curve. Kemudian di section list itu seharusnya akan terdaftar dua kurva. Ya. Jadi yang pertama adalah saya pilih, ini kurva pertama, seharusnya dengan tekan middle mouse, itu sudah memberi ke field yang berikutnya. Nah, seperti itu. Saya tekan mouse, akan muncul seperti itu, yang middle button, kemudian saya pilih kurva yang berikutnya. Tekan OK atau tekan... Nah, di sini sebetulnya kurvanya sudah tidak sejajar karena sudah ada beberapa poin-poin yang saya edit-edit poinnya sehingga spline-nya bentuknya menjadi berbeda. Nah, dari ini sebetulnya kita bisa lakukan extend. Kita cari kalau ada menu extend, kita bisa extend. Nah, di sini ada extend. Pilih edge-nya, misalkan. Nah, seperti itu. Tinggal penambahannya mau penambahan 50 misalkan. Nah, seharusnya dia melanjutkan karakter surface-nya dari yang sebelumnya. Seperti itu. Tinggal kita save saja. Kemudian ada true curve mesh. Nah, true curve mesh ini konstruksinya dia memerlukan minimal 4 kurva. Jadi yang ini saya hapus dulu. Nah, misalkan kurva penutupnya itu saya akan buat di sini, kemudian ke sana, kemudian ke sini. Oke, sebetulnya ini kurvanya bukan kurva yang datar.
kita bisa lihat ada lengkungan, dan yang ini kurvanya ke situ, kemudian saya arahkan ke bawah. Oh, salah ya. Ya, bikin aja dulu. Yang penting bentukannya dia bukan bentukan yang datar. Oke, saya pilih surface, pilih true curve mesh. Nah, di sini kita mempunyai primary curve dan cross curve yang harus kita isi. Primary curve-nya misalkan saya ambil ini satu, kemudian tekan middle button, atau kita tekan add new primary curve. Itu sama saja. Kemudian kita daftarkan kurva yang kedua. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita perlu cross curve-nya atau kurva cross section-nya. Kita pilih yang ini. Kemudian tekan middle button. Kurang berarti. Nah, ini kita muncul new, kita pilih kurva yang berikutnya. Sehingga muncullah sebuah surface yang bentuknya itu seperti ini, yang kalau kita create dari solid sebetulnya akan lumayan susah juga membuat bentuk seperti ini, tapi dengan kombinasi spline, beberapa spline, kita bisa menghasilkan bentuk surface yang seperti itu. Nah, kira-kira bentukan-bentukan yang seperti ini yang akan sering kita yang akan sering kita gunakan. Dan yang satu lagi mungkin saya akan coba kenalkan. Ada sebuah kurva yang kurvanya tertutup. Sini apply. Kemudian ke samping. Apply. Sebetulnya sih seharusnya tidak perlu apply seperti itu. Tidak diberi petunjuk ya. Tidak apa, yang penting middle button sama saja. Yang penting bentuknya atau yang penting dia bidang rata. Nah, untuk bidang rata sebetulnya kita bisa pilih surface yang namanya bounded plane. Jadi di sini ada bounded plane atau bisa 4-point surface, itu bisa saja. Tapi kita pilih yang ini dulu. Pilih kurva. Saya pilih connected curve. Di sini sebetulnya kita bisa pilih satu-satu. Saya pilih connected curve. Semuanya terconnected. Nah, ini adalah sebuah surface dengan bidang rata. Tekan OK. Coba saya Ctrl Z atau saya undo terlebih dahulu. Selanjutnya yang saya pilih adalah di sini ada 4-point surface. Di sini akan memerlukan titik-titik ya. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Dan oke, hasilnya sama saja. Jadi ada lebih dari satu metode untuk menciptakan sebuah surface seperti itu. Nah, sebetulnya kalau rekan-rekan mau coba explore semua satu persatu, sepertinya akan ada banyak sekali. Jadi di menu insert, kemudian ada surface. Nah, di sini ada bermacam-macam juga. Kemudian ada sweep, ada sweep along guide, tube. Jadi sebetulnya ada banyak sekali jenisnya, tapi yang saya perkenalkan yang nanti akan sering kita gunakan. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu atau ada yang mau trial dulu mengenai fungsi surface, silakan. Baik, kalau belum ada,
saya mau membuat sebuah benda ya yang menggunakan fungsi-fungsi surface. Jadi bendanya sebetulnya saya sempat buat itu adalah sebuah botol biasa saja, botol minuman, tapi di sini masih belum lengkap sebetulnya. Hanya di sini Bapak Ibu bisa lihat sebuah lekukan-lekukan yang seperti ini, itu dia tidak mempunyai nilai radius yang eksak karena konstruksinya dibuat dengan menggunakan spline. Nah, di sini saya kembali lagi ke model 1, model-model saya gunakan model yang lain. New saja. Model 8, banyak model 8. Jadi ini hanya mencontohkan saja langkah-langkahnya seperti apa, karena untuk dikeluarkan 2D drawing-nya akan susah juga karena botol itu dia tidak mempunyai radius-radius yang eksak sehingga akan sulit dituangkan dalam 2D drawing. Jadi rekan-rekan semua mungkin menyimak saja. Yang pertama saya mau meng-create datum. Jadi datumnya saya akan buat 3 sebetulnya. Hanya yang pertama itu dia sudah terintegrasi dengan workplane, sehingga yang ini sudah saya hitung 1, kemudian saya akan buat lagi tapi dengan jarak 180. Saya tekan apply karena mau saya buat satu lagi sebuah plane tapi dengan jarak 120. Saya tekan OK. Nah, yang pertama jaraknya 180 dari bidang workplane-nya, dan yang kedua jaraknya 120. Seperti itu yang nanti akan saya gunakan proses sketch di datum-datum tersebut. Nah, selanjutnya di datum plane yang paling atas mau saya buat lingkaran diameter 44 yang nanti akan saya manfaatkan sebagai mulut dari sebuah botol. Langkahnya saya masuk ke sketch, dia otomatis disajikan. Yang saya perlukan cukup circle saja, yang lokasinya ada di center. Saya pilih yang existing point. Langsung saya isi diameternya 44. Tekan enter. Close. Seperti ini saja. Jadi saya sudah punya, ini nanti akan saya kreasikan sebagai mulut botol. Finish. Next-nya di datum plane yang kedua, mau saya buatkan juga diameter 80 sebagai badan terbesar dari botol tersebut. Di sini saya pilih. Nah, sebetulnya untuk titik di sini ada titik workplane sketch-nya. Rekan-rekan bisa atur juga di poin dialog. Misalkan, wah di sini ternyata kebetulan tidak 0, maka rekan-rekan bisa nolkan X-nya, Y-nya juga, tapi Z-nya memang ada di 120 karena ini plane-nya memang berjarak 120 dari workplane-nya. Ini saya oke-kan, kemudian saya oke-kan lagi. Selanjutnya saya akan buat circle yang diameternya, saya pilih existing point, nilainya 80 saja. Finish. Nah, yang bawah, karena botol tidak semua bottomnya atau bagian bawahnya itu bulat juga, di sini akan saya bentuk sebuah kotak. Kotaknya adalah diameter 80 kali 80. Di sini saya akan buat bentukannya kotak saja. Saya pilih yang from center. Kemudian saya buat jaraknya nanti akan saya atur 80 kali 80. Klik di sini.
Saya minta isinya saat ini nilainya 92, saya akan set sebagai 80. Saya pilih no saja, jadi supaya tidak perlu di scale. Kemudian yang kedua, dimensinya akan saya atur di 80. Selanjutnya, saya akan kasih radius, atau saya pilih di sini fillet, radius dari arc, radius dari garis, nilainya 30. Kenapa angka 30? Sebetulnya ini untuk nilai yang mendekati radius 40 atau yang diameter 80. Tapi kita tidak samakan dengan itu. Tujuannya sih karena supaya pemanis tampilan saja, kira-kira seperti itu. Jadi semua areanya saya buat 30 semua, kira-kira begitu. Ini adalah tampilan paling bawah dari sebuah botol. Finish saja. Nah, bayangannya memang kira-kira tinggi botolnya seperti itu, dan tinggal kita tambahkan lekukan bentukan botol. Tekan F8. Jadi rekan-rekan semua, di sini ada positioning layar yang hampir pandangannya pandangan samping. Jadi tekan F8 untuk mendapatkan pandangan yang paling mendekati. Nah, seperti itu. Tapi kalau posisinya ada di sini, tekan F8, maka tampilan yang sumbu X yang diberikan. Kalau tampilannya seperti ini, sumbu Y-nya yang ke arah menjauh, tekan F8, maka diarahkan ke arah sumbu Y. Nah, di sini saya akan berikan kurang lebih 5 poin dengan metode kurva. Saya ambil kurva, saya pilih Studio Spline. Seperti tadi saya membuat sebuah vas bunga, dan jumlah poinnya adalah ada 5. Jadi ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima, kira-kira begitu. Saya tekan OK. Mungkin sampai segini masih belum terlihat seperti sebuah, oh maaf, sini saya keliru, saya delete dulu. Harusnya saya membuat itu dalam mode sketch. Saya pilih front saja. Nah, seperti ini. Saya pilih spline. Saya akan beri 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan OK. Seperti itu. Kira-kira di sini masih belum terlihat seperti botol. Saya finish saja. Nah, yang akan saya lakukan adalah semua poin ini akan saya tempelkan ke ke kurva-kurva yang kotak, lingkaran, dan lingkaran. Semua akan saya tempelkan. Jadi saya akan edit kembali di sini. Hanya untuk menempelkannya saya akan mengandalkan koinsiden. Jadi sebuah koinsiden ini saya pilih poin atau ujung kurva, kemudian nanti akan saya tempelkan ke kurva kotak, tapi di sini tidak ada petunjuk yang bisa didapatkan, sehingga saya tidak bisa menempelkan ke sembarang. Yang perlu saya lakukan adalah saya akan mencari bantuan poin. Di sini saya akan ambil di more, ada namanya intersection point. Jadi poin yang didapatkan karena intersection terhadap datum plane atau terhadap sketch tadi. Sebetulnya kita ambil sebuah plane ya, plane front. Nah, itu akan berintersection dengan kurva ini, sehingga
menghasilkan sebuah poin. Nah, di sini ada poin, kita apply. Kemudian di lingkaran juga akan mendapatkan poin, tapi ternyata poinnya di posisi jauh. Saya pilih solution yang lain. Nah, ini yang saya ambil. Kemudian di kurva yang berikutnya, saya pilih solution yang lain. Nah, seperti itu. Akan apply, cancel. Nah, kita sudah mendapatkan poin-poin yang selectable atau yang bisa saya select. Nah, di sini saya akan lakukan make coincident atau dipertemukan. Saya pilih ujung kurva, saya pertemukan dengan poin existing point. Nah, maka kurva akan menyesuaikan. Saya apply. Oke, kemudian sebuah poin saya pertemukan dengan poin ini. Akan apply, dan satu lagi ujung kurva saya pertemukan dengan poin intersection-nya. Jadi kurva dia akan mengikuti. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya atur beberapa dua poin sisa ini sebetulnya dia mempunyai koordinat. Nah, di sini akan saya atur koordinatnya. Yang pertama, poin ini seharusnya dia mempunyai koordinat X-nya 43 dan Y-nya 15 terhadap senternya. X-nya 43 saya atur. Dan Y-nya 15. Sini saya cari. (31) saya ubah menjadi 15. Kemudian satu lagi. Nah, poin yang berikutnya dia seharusnya mempunyai tinggi 70, Y-nya 70 dan X-nya 35. Nah, ini yang pertama saya atur nilai Y-nya dulu, saya beri nilai 70. Kemudian sisanya saya perlu didapatkan koordinat secara X. Nah, ini nilainya 56. 56 akan saya ubah menjadi 35. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira bentukannya seperti ini. Jadi yang ini 15 dan 43, kemudian yang poin satu lagi 35, X-nya 35, Y-nya 70. Kemudian 3 poin berikutnya sudah bersentuhan, saya pikir ini sudah cukup. Kita bikin finish saja. Nah, kurva ini selanjutnya saya mirror. Di sini ada mirror curve. Kemudian saya mirrornya ke plane atau bidang XY. Saya tekan apply. Sudah dapatkan. Nah, sebetulnya kita harus mendapatkan kurva yang di bidang apa namanya YZ. Kita bisa create sendiri atau kita bisa rotate dari yang ada. Tapi di sini saya coba ulang lagi saja yang tadi karena di sini ada apa namanya fitur-fitur banyak yang tadi saya gunakan. Sini saya coba ulangi lagi sekalian. Saya pilih yang right. Jadi right ini dia akan membelah center dari kurva-kurva yang sudah dibuat. Terutama saya mau menunjukkan bagaimana cara memunculkan intersection point. Jadi saya ulangi lagi. Di sini saya lebih cepat saja dibanding yang pertama.
poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Sini saya oke saja. Poin paling awal, saya mau mengeluarkan intersection point. Di sini akan saya ambil more intersection point. Yang saya ambil adalah di sini. Tekan apply, kita mendapatkan sebuah poin. Kemudian di lingkaran kita dapatkan poin juga, apply, kemudian di lingkaran selanjutnya kita dapatkan poin. Nah, poin-poin ini yang nanti akan saya koinsidenkan. Make coincident atau pertemukan ujung kurva ini dengan poin, dia sudah bertemu. Kemudian poin selanjutnya dengan poin lingkaran, apply, sudah bertemu juga. Kemudian poin yang paling ujung dengan poin kotak, apply. Nah, ini kita sudah dapatkan. Selanjutnya tinggal kita tarik ukuran. Enaknya di sini saya akan cari namanya dimension ya. Dimension of white. Oke, repeat dimension. Oh, tidak muncul ternyata dimensionnya. Saya munculkan di customize. Saya pilih dimension. Ini ada dimension yang mana rapid ya, saya cari Oke, ini dimension saya simpan situ. Kemudian saya perlu horizontal dan vertikal. Mana yang vertikal? Ini dia. Oke, sudah saya close saja. Saya ambil rapid. Keluarkan ukuran sini, kemudian keluarkan ukuran ke, dia tidak mau. Loh. Oh, ini infrared. Oke. Horizontal, close. Nah, di sini saya atur poin ini seharusnya dia mempunyai X-nya 43 dan Y-nya 15. Jadi di sini saya isi nilai X-nya adalah nilai 43 dan nilai Y-nya adalah 15. Oke, ini satu kita dapatkan. Selanjutnya poin berikutnya nilai Y dan nilai X-nya kita munculkan. Ini seharusnya Y-nya 70, kemudian X-nya adalah 35. Nah, seperti ini. Cukup. Selanjutnya saya finish saja. Nah, dengan melakukan ini tadi kita sudah melakukan bagaimana cara mengeluarkan intersection point yang sifatnya dia berpotongan dengan bidang sini ada YZ atau bidang yang saya jadikan datum plane. Nah, selanjutnya ini akan saya lanjutkan proses mirror lagi. Mirrornya saat ini saya gunakan bidang XZ saja. Apply, seperti itu. Datum akan saya hidden saja. Nah, selanjutnya dari sini kita akan membuat konstruksi surface. Nah, di sini ada
kurva primari, di sini saya anggap primari, ini juga primari, dan yang ketiga ini primari. Kemudian ada cross-nya, 1, 2, 3, 4. Itu ada cross-nya seperti itu, sehingga yang akan saya ambil adalah true curve mesh. Jadi yang pertama saya pilih primary curve, dan saya pilih supaya kontrol kurvanya bagus, jadi saya pilih single curve. Yang pertama saya pilih ini, selanjutnya sini, selanjutnya ini. Saya pilih satu-satu. Ini yang pasti arah jarumnya harus sama. Kemudian tekan middle button, pilih primary yang kedua. Sudah dapat primary yang kedua. Di sini saya tidak perlu middle button, saya pilih tanda positif saja. Saya pilih yang ini. Nah, di sini sudah. Saya pilih yang cross curve sekarang. Jadi untuk cross-nya saya pilih kurva ini 1, tekan middle button, kurang. Nah, ini. Kemudian saya pilih yang ini. Ada kekeliruan, sepertinya ada yang keliru. Ini saya delete dulu. Saya ambil yang ini kurvanya. Nah, seharusnya bentuknya seperti itu. Kemudian saya pilih kurva berikutnya. Sepertinya makan memori lumayan besar. Cross curve 2 is no longer valid. Kenapa ya? Saya kurang tahu. Oke, saya cancel dulu saja. Saya coba ulang. Yang pertama, kemudian ini, next-nya ke sini, next-nya saya dapatkan lagi semua. Kemudian kurva yang ini, arahnya sama. Kemudian, nah yang ini terbalik. Double klik. Next-nya pilih cross curve. Saya pilih 1. Next. Saya pilih 2. Wah, ini ada problem sepertinya. Saya pilih yang ini terlebih dahulu. Saya delete saja. Pilih ini. Kemudian saya tambahkan. Masalah apa ya? Nah, seharusnya bentuknya seperti itu. Kemudian saya coba tambahkan. Ini masih oke. Saya tambahkan lagi. Ini masih oke. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Hanya yang saya pilih di sini saya tidak menggunakan solid, tapi pilihnya ke sheet. Seperti itu, sehingga bolong tampilan botolnya. Saya tekan OK. Sketch enaknya saya hilangkan semua. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini bisa kita tutup menggunakan bonded plane seperti yang tadi sudah dilakukan. Saya pilih bonded plane, pilih yang ini, kemudian tekan OK. Ini sudah tertutup. Nah, next-nya di sini saya bisa buatkan lehernya. Jadi lehernya misalkan
saya akan contohkan membuat lehernya itu. Saya bikin sketch lagi. Bentar, saya akan tampilkan sketch yang ada di atas. Bukan. Nah, ini. Jadi saya akan cari intersection point terhadap lingkaran atas. Saya ambil sketch. Saya pilih tampilan right. Nah, di sini untuk bentukan lehernya saya akan buat kira-kira di sini. Di sini mungkin bisa jadi terlihat bertemu ya, tapi padahal ini belum bertemu. Saya isi 3, kemudian ke samping saya isi 1,5, klik kiri, ke arah atas saya isi 1,5, tekan enter, klik kiri lagi, kemudian ke sampingnya saya isi 1, klik kiri, dan yang terakhir untuk mulutnya saya kasih 25, tapi di 90 derajat. Nah, seperti itu. Escape. Kemudian saya akan tempelkan ke, sebentar saya cari intersection point. Di sini saya akan buat lagi. Sudah ada. Saya pilih coincident. Ini terhadap poin. Nah, mungkin bisa jadi kebetulan sudah bertemu ya. Oke, dengan seperti itu dia sudah menempel. Selanjutnya saya pilih finish. Nah, rekan-rekan, yang ini sebetulnya bisa kita lakukan revolve. Jadi revolve ada di home, kita pilih revolve saja. Yang aksis vektornya itu ada di dalam mungkin atau di mana. Oh, aksis vektornya kita pilih arah Z, kemudian specify referensi poinnya ada di balik saja biar gampang. Nah, ini. Nah, kita dapatkan, tapi yang saya pilih, kita pilih shift. Oke, nah seperti itu. Yang kita dapatkan ya, seperti ini. Dan bagusnya di bawah ini kita bisa kasih apa namanya cekungan. Kita bisa kasih cekungan. Beri ini lagi atau apa namanya sketch lagi di situ. Dan saya pilih di koordinatnya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Jadi semuanya 0. Kemudian tekan OK. Nah, di sini saya akan buat dengan dimensi yang lebih kecil. Yaitu saya akan buat square 55 kali 55. Jadi di sini nilainya saya akan ambil ya 50 juga tidak masalah. Di sini hanya untuk tatakan saja. Dan kita kasih radius 10 dan kita ambil dari fillet. Kita beri 10. Kemudian kita beri ini 10 juga. Kita beri radius 10 di pojok-pojoknya.
Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, nanti ini akan saya extrude, yang extrude-nya ada draftnya ya, atau extrude-nya seperti extrude miring. Jadi di sini saya akan Nah, cukup segini saja dulu. Jadi yang ini akan saya extrude surface yang tingginya kira-kira 12 mili. Saya kasih minus 12. Bentuknya sheet, tapi dia ada draftnya. Yang draftnya 30 derajat tapi mengecil. Nah, maka di sini saya kasih minus. Seperti itu. Ini ada non boolean. Nah, boolean saya coba pilih subtract. Oh, tidak bisa ya. Saya oke saja di situ. Nah, maka di sini harus saya trim atau kita bolongkan. Ini saya pilih trim. Pilih sheet body-nya ini. Kemudian objek untuk memotongnya. Nah, ini kurvanya. Discharge, saya show result. Oke. Nah, seperti itu. Yang ini juga bisa kita tutup lagi menggunakan bonded plane. Saya pilih yang tangent curve. Sudah tertutup. Nanti di akhir akan saya beri radius-radius. Nah, di sini untuk bottom sudah dijadikan seperti itu. Selanjutnya sectionnya saya hilangkan. Di sini sudah mulai terlihat. Nah, selanjutnya akan saya save semua surface tersebut supaya menjadi sebuah solid body. Save-nya saya pilih ini, kemudian targetnya semua. Kita coba apply. Jadi sekarang kalau misalkan saya pilih sheet body, seharusnya sudah terpilih. Nah, sekarang dia sudah menjadi sheet body. Jika sudah menjadi sheet body, saya bisa lakukan thicken sheet atau penebalan permukaan. Jadi kita bisa kasih ketebalan. Hanya sebelum dikasih ketebalan, saya mau radius-radiuskan beberapa. Misalkan di area sini saya akan beri radius, tapi jangan 15. Mungkin saya beri radius 2. Di sini akan saya beri radius 1. Jadi di pojok-pojok saya beri radius 0,7. 0,7 masih oke. Wah, satu lagi saya belum. Ya, mungkin radiusnya terlalu besar, bisa dikecilkan, tapi itu mudah ya, termasuk mudah. Kemudian di sini akan kita beri radius juga. Di sini akan kita beri radius 5. Di sini juga kita beri 5 saja. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya saya mau tebalkan dengan fitur thicken sheet. Saya bisa tebalkan 2 mili atau 2,5 mm yang arahnya, nah ini kebetulan arahnya ke dalam, karena kalau arahnya keluar akan jadi ya ini sesuatu yang tidak saya inginkan, karena detail dari radiusnya bisa jadi akan tidak terbentuk. Saya pilih yang ke dalam, jadi permukaan yang warna di highlight warna kuning ini adalah area yang paling luar atau area yang sudah saya buat. Selanjutnya jika oke, saya tekan itu.
Saya tekan OK. Dan untuk yang seu saya hilangkan, nah, sehingga ini adalah permukaan solid body. Selanjutnya botol untuk sentuh ke mulut bisa kita radiuskan dengan radius yang secukupnya. Di sini saya kasih 1. Kemudian di sini juga tekan OK. Next, tekan cancel. Nah, kira-kira seperti ini membuat sebuah botol. Kalau misalkan rekan-rekan ingin ada corak lagi di sininya berupa apa namanya? Ada fitur lah atau ada apa ya? Ada lekukan-lekukan atau variasi itu juga bisa ditambahkan. Tapi basicnya kira-kira seperti ini. Nah, dengan membuat contoh sebuah botol ini, kita sudah mengaplikasikan ada through mesh untuk membentuk bodi besarnya. Kemudian di bawah ada bonded plane. Kemudian kemiringan ini kita menggunakan extrude draft. Dan yang atas kita menggunakan revolve. Nah, seperti ini kira-kira rekan-rekan saya coba respon di kolom chat, apa ada pertanyaan atau apakah perbedaan dari baik, ada mengingatkan tinggal 30 menit dari jam 8.52. Baik. 15 menitan lagi ya. Sesi tanya jawab saja. Ada perbedaan composite curve dengan intersection point atau curve dalam proses drafting di NX. Drafting berarti 2D drawing ya. Kalau pandangan saya, semua user awam atau pemula melihat adanya kemiripan dalam arti sama-sama menjiplak objek yang akan ya untuk apa namanya intersection point atau intersection curve. Bisa bantu menjawab, Mal? Ini sih bukan di drafting, mungkin maksudnya di yang di sketching dan di surface tadi mungkin maksudnya kan. Iya. Mas Torik bisa ini coba jelaskan lagi apa maksudnya yang di tadi pas buat apa slime dan kompositnya mungkin pas di ini ya di sketching bukan di drafting. Jadi apakah kedua fitur tersebut sama-sama bisa digunakan untuk menjiplak objek? Intinya sih menjiplak objek atau membuat objek yang sudah dibuat dibikin lagi meskipun di sketch yang berbeda, mungkin seperti itu. Saya pikir ini bisa dilakukan, Pak, di apa namanya? Di sketch yang berbeda kita bisa menjiplak juga yang Mas Imal sempat perlihatkan ya di sketch itu. Kalau kita pilihnya yang active sketch, maka seleksinya di active sketch, maka kita tidak bisa menselect yang bentuk kurva atau objek yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi kalau kita pilih all ya kalau nggak salah ya, atau entire assembly, maka kita bisa select itu, kemudian kita bisa buat apa namanya kopiannya. Saya pikir bisa. Kemudian izin tanya, apakah NX bisa membuat frame rangka mungkin gitu maksudnya. Frame rangka ya, hollow ya, itu bisa, Pak, bisa membuat frame. Nanti detail framenya seperti apa, jadi kita bisa membuat frame itu sebetulnya ada profilnya ya, mungkin profilnya itu kalau kita tampak atas F8-nya kok nggak jalan. Oke, jadi kalau misalkan saya coba buat ya, frame itu
bentuknya bisa jadi kotak. Pada dasarnya kotak bentuknya, tapi di dalam tuh ada sesuatu bentukan lagi gitu, yang bentukannya seperti apa gitu. Atau kalau mudahnya frame hollow gitu, karena ada juga frame yang kita bisa bikin untuk rangka-rangka apa namanya kayak mesin router gitu. Ada frame yang isinya di sini ada profil-profilnya. Nah, dari frame itu sebetulnya kita bisa apa namanya extrude kan, karena pada dasarnya frame itu pembuatan di pabriknya menggunakan extrusion. Nah, extrusion itu memang dasarnya dari extrude, jadi dari sebuah profil kemudian kita select semua. Dari sebuah profil itu selanjutnya kita bisa extrude seperti ini. Ya memang pada dasarnya extrusion itu adalah sebuah profil yang ditarik panjang. Nah, dari ini semua nanti Bapak bisa apa namanya sambungkan dengan frame-frame yang lain sehingga menjadi sebuah bentukan yang diinginkan. Tapi pada dasarnya jawabannya bisa saja, Pak. Kemudian bagaimana, ada lagi Mas Imal? Boleh, mau coba menambahkan? Baik, Mas Imal akan coba menambahkan. Saya coba stop share dulu untuk Mas Imal bisa masuk ke materi. Saya coba tambahkan tadi yang mungkin pertanyaan dari, saya coba banget ya, dari SMKN 1 Cilegon buat frame. Seperti yang dijelaskan tadi, Pak Furkon ya bisa membuat frame secara manual, tapi mungkin kalau Bapak atau Ibu membuat frame secara apa namanya kompleks gitu, ada sebenarnya di NX ini ada yang namanya structure designer. Nah, di structure designer ini saya sempat pakai di academic version, tapi tadi saya coba cari di student version, tidak ada di sini. Biasanya ada di application, more, di sini ada structure designer, tapi ternyata tidak ada. Nah, jadi di sini kalau pakai academic version, nah bisa membuat rangkanya secara sketch gitu. Kemudian dari rangka-rangka ini, dari sketch ini dipilih mau menggunakan profile apa. Di sini bisa kelihatan ada, coba maximize. Nah, ada Habim, ada ini yang tadi Kang Furkon maksud di slot ini aluminium extrusion itu. Nah, jadi sangat dipermudah ya. Mungkin untuk teman-teman yang bergerak di industri itu bisa menggunakan menu ini, bisa menggunakan apa application ini, seperti itu loh. Nah, jadi lihat sangat cepat. Oh, misalkan di ini pakai bulat, kemudian hollow kotak, ini rusuk-rusuknya pakai siku, tinggal klik-klik garisnya dia langsung terbentuk. Nah, kira-kira sekilas seperti itu saja. Kalau ada pertanyaan lain, waktunya tinggal sedikit lagi. Software student atau akademik itu berbatas waktu atau tidak? Nah, izin menjawab. NX student ini terkadang ada batas waktu license-nya, tapi kemudian itu bisa diperbaharui, masuk lagi ke link download-nya, nanti bisa update license-nya. Kang Furkon mau menjelaskan lebih jauh tentang license? Apa tadi saya nggak terlalu. License student version sebenarnya kan itu bisa di-download terus-menerus ya. Betul. Selama ada pembaruan dari websitenya. Betul. Jadi kita pernah menghadapi problem apa namanya license student version itu ternyata selesai gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan national
CAD/CAM competition, ternyata dari peserta ada yang mendapatkan, saya sudah tidak bisa menjalankan softwarenya lagi karena license-nya sudah expired. Nah, tapi dari website Siemens ternyata mengenerate license terbaru sehingga license itu bisa kita injekkan, ya bahasanya diinjekkan, tapi secara teknis ya kita copy paste, kemudian pastenya di area-area folder-folder tertentu, kemudian software bisa kembali jalan, dan itu akan berhenti di berapa ya, 2 tahun berikutnya kalau nggak salah, seperti itu. Dan untuk apa pertanyaan tadi, license student edition saja yang tadi ditanyakan. Kalau untuk NX student atau akademik itu softwarenya berbatas waktu atau tidak? Oh, jadi license untuk student edition dan akademik itu pada dasarnya berbeda. Jadi untuk student edition itu memang softwarenya free ya, dan academic version itu tidak free, ada price-nya tapi tidak tinggi karena secara apa namanya dibanding dengan komersil jauh lebih rendah. Akan tetapi dari academic version kita bisa mendapatkan output berupa G-code untuk nanti bisa di-runningkan ke mesin, kemudian 2D drawing-nya tidak ada watermark, kemudian dari rekan-rekan akan mendapatkan learning advantage. Learning advantage itu adalah sebuah akses dari Siemens untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis. Ada banyak sekali pelatihan di situ, beserta manual book dari Siemens. Hanya itu buat rekan-rekan kita yang sudah bisa mengakses NX Academic seperti itu. Dan untuk tenggat waktunya, akademik itu sifatnya subscription per tahun, jadi per tahun bisa diperpanjang lagi setiap tahun, dan apabila tahun-tahun berikutnya sudah tidak subscription, sudah tidak subscribe, itu tidak mengapa, dan ternyata kita ingin subscription lagi di tahun yang ketiga atau keempat misalkan, maka tahun-tahun yang sebelumnya itu tidak perlu melakukan pembayaran. Berbeda dengan sifatnya maintenance software. Maintenance software jika 2 atau 3 tahun tidak mengikuti dan tahun keempat mengikuti, maka tahun-tahun yang sebelumnya itu perlu diselesaikan. Seperti itu. Nah, dari Pak Sabadian sudah merespon, jadi untuk rekan-rekan yang membutuhkan NX untuk akademik, bisa bekerja sama dengan kami, dan silakan menghubungi di nomor WhatsApp beliau, yang beliau nanti yang akan mendatangi rekan-rekan semua yang membutuhkan NX akademik atau yang ingin mengadakan kerjasama atau event yang serupa seperti ini di institusi-institusi rekan-rekan seperti itu. Mungkin Pak Sabar mau menambahkan? Barangkali Pak Sabar mau ya menambahkan, silakan Pak Sabar. Baik, terima kasih Pak Furqon, Pak Imal. Luar biasa. Di jam 9 lebih ya ini ya, masih eksis kita. Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan Siemens NX for Academic, itu memang Siemens NX yang berlicense, tapi hanya diperuntukkan untuk instansi edukasi. Nah, jadi batasannya adalah domain untuk NX ini itu harus berbasis edukasi, seperti itu. Kalau pelatihan atau BLK itu kami masih mencoba untuk cari tahu dulu lah, terkait dengan kebutuhan apa yang ada di sana. Tapi yang jelas kalau itu instansi edukasi, politeknik, SMK ataupun universitas, kami bisa membantu seperti itu. Nah, ada dua model, itu bisa sewa ataupun beli seperti itu. Yang jelas kalau itu beli software pasti ada biaya maintenance per tahunnya,
Tapi kalau sewa itu sudah including dengan maintenance seperti itu. Terkait dengan pricing-nya atau harganya, kalau kita bisa ngomong antara industri sama edukasi itu ya langit dan bumi lah seperti itu. Karena tujuan Imen untuk Imen konsisten ya dengan dunia edukasi ya seperti itu. Nah, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor tersebut ataupun email. Silakan. Begitu Pak Purwan. Baik Pak Sabat, terima kasih. Dan sepertinya sisa waktu kita sudah tidak banyak. Barangkali saya alihkan lagi ke panitia dari PPNS. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemateri. Sampailah kita di penghujung acara pelatihan software Siemens NX dan kembali mengingatkan bahwa besok hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pada pukul 18.30 akan dilaksanakan kelanjutan dari pelatihan software Siemens NX. Saya, Ananda Dwi selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara hingga selesai. Sekaligus, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan kekurangan pada acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.